Shalom. Siap untuk menerima berkat dari Tuhan? Amin. Haleluya. Saudaraku, pagi hari ini kita akan menerima juga berkat 2 kali ganda dengan persekutuan tubuh dan darah Kristus. Mari persiapkan hidup kita, hati kita, supaya kita menerima berkat-berkat dari Tuhan. Mari kita mau sama-sama naikkan penyembahan kita. Yesus, Kau terindah. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah Tuhan, karya-Mu indah bagiku. Menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidup, inilah persembahanku. Tu Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu Tuhan, karya-Mu indah bagiku. Menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Mari bawa hidupmu saat ini. Ku
hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Amin Yesus. Inilah persembahanku untuk-Mu Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku. Mari saudara-saudaraku berdiri di hadapan Tuhan. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahan kami untuk-Mu Yesus. Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kau yang terindah. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari saudaraku dengan lebih sungguh-sungguh lagi masuk di dalam hadirat-Nya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau Tuhan di hidup. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahan kami. Hanya Engkau ya Yesus. Kau terindah. Selamanya
kemuliaan bagi Allah kita. Oh, selamanya kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau memberikan pujian kami yang terbaik Tuhan. Biarlah Engkau mau bertakhta di atas pujian kami. Hati-Mu disenangkan Tuhan lewat persembahan, pujian, penyembahan kami. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan, amin. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya.
Kita punya Allah yang besar. Amin. Allah yang mengatasi setiap permasalahan hidup kita. Haleluya. Kita mau amini setiap pujian di dalam setiap lagu ya. Amin saudaraku. Saya rindu kita menyanyikan lagu, sebuah lagu yang lama, tapi lagu ini sangat powerful. Amin. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin saudaraku. Haleluya. Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar. Dia besar. Segala sesuatu tercipta. Ku pilih
besar. Nyanyinya jangan duduk. Amin. Bangkit berdiri dengan semangat. Haleluya. Kita imani ya pujian ini ya. Amin. Amin. Haleluya.
saudara, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang pertama. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertakhta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Oh amin Tuhan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu katakan dengan imanmu, Immanuel. Oh Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau beserta.
hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Di dalam segi perekonomian, seringkali banyak bapak-bapak yang mengeluh, termasuk saya ya. Kita seringkali mata jasmani kita dipertontonkan kepada masalah demi masalah. Telinga kita mendengarkan begitu banyak ya, di TikTok mungkin, di YouTube, orang menghujat pemerintah, orang menghujat sana-sini, seolah-olah hidup ini semakin berat. Tetapi satu perkara, hari ini Tuhan mengatakan, aku beserta dengan kau. Aku Allah Immanuel, bukan Allah yang jauh tinggi di surga, tetapi Allah yang ada di setiap hati kita pribadi lewat pribadi. Kita dapat bertahan bukan karena kekuatan kita. Kita dapat kuat menghadapi masalah bukan karena kepandaian kita, tapi karena ada Yesus Allah Immanuel. Amin, saudaraku. Mari saya undangku, saudara, untuk bangkit berdiri. Naikkan pujian ini, serukan Immanuel, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, kemuliaan bagi Yesus Allah Immanuel. Dia beserta kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, inilah janji-Mu untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau selalu menyertai langkah hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami yang lemah, kami yang mengalami sakit Tuhan, kami yang mengalami masalah Tuhan, yang begitu berat Tuhan. Asal kami bersama dengan Kau ya Yesus, Allah Immanuel, kami mampu bertahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus Allah Immanuel. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu lagi dalam hidup kami Tuhan. Kami mau buka hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Berbicaralah lewat Ibu Gembala Tuhan.
urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman yang disampaikan menjadi rema di dalam hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Sama-sama saya katakan, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Dan selanjutnya saya serahkan pada Ibu Gembala. Shalom jemaat. Selamat pagi. Haleluya. Kita buka Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Kita Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Ayat 9 sampai ayat 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Amin. Amin. Jemaat dikasih Tuhan. Ya di sini dikatakan dalam kehidupan manusia itu ya kita itu membutuhkan teman. Amin. Ya, dikatakan dalam tadi ayat pertamanya, tolong jangan dihapus dulu. Ayat, oh ya, berdua lebih baik daripada seorang diri, ya, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka, ya. Berdua lebih baik dari seorang diri. Jadi ini mengatakan berdua itu apa? Ya, mungkin suami istri, mungkin teman, ya, mungkin anak dan orang tua, tapi jauh lebih baik daripada seorang diri. Saya baca teongking yang kasihkan kepada saya, ya, entah itu dokter, entah itu pakar apa ya, teongking, dia katakan bahwa orang itu harus punya teman, ya, gitu ya, King ya. Saya cari lagi, hilang di pusat, dihapus sama teongking. Harus punya teman, dan supaya kita itu bisa berkomunikasi dengan teman, ya, senang ya, jemaat. Lalu dia bilang gini, coba lihat, orang itu harus banyak bicara. Kalau orang itu misalnya seperti MC, kan banyak bicara ya, ada saja yang diomong, makanya panjang umur. Ya, dia katakan, kalau penyanyi, kan nyanyi-nyanyi terus, makanya panjang umur. Jemaat, mumpung kebaktian, ada nyanyi-nyanyi, amin. Ya, saudara jangan bingung, suara saya tidak enak, tidak ada yang dengarkan suara kita. Yang dengarkan cuma Tuhan di surga. Amin. Sebabnya jemaat kita banyak memuji Tuhan. Pimpin pujian, kasihkan pujian-pujian yang bagus. Nyanyi. Amin. Ayo nyanyi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Amin, haleluya. Saudara, kalau saudara banyak muji Tuhan, ya. Kalau saudara banyak muji Tuhan, itu bagus bagi paru-paru kita. Ya, jadi paru-paru kita tuh bekerja gitu ya. Sangat bagus. Dia katakan, orang ini katakan, jangan diem. Kalau orang diem tuh cepat mati katanya. Saya sampai ya ada yang orang itu nggak diem ya. Ada orang banyak ya dia diem, semua itu bicara, semua itu guyon, dia diem gitu ya. Katanya itu lebih cepat mati. Tapi orang kalau banyak omong enggak cepat mati. Ya, saudara, kita belajar di sini
temanya adalah besti dalam hidup. Teman baik di dalam hidup kita, saudaraku. Ya. Dikatakan di sini, kita harus punya teman. Karena dengan teman itu kita saling menolong, saling menopang, saling peduli. Coba ayat 9. Ayat 9 coba kita buka ayat 9, tolong. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Ya, jemaat, kalau kita itu berdua, entah itu suami istri, entah itu saudara, entah itu teman, kata Tuhan, kata firman Tuhan, itu jauh lebih baik, ya, daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Karena dengan berdua kita saling menolong, peduli, saling memperhatikan, ya. Jemaat, kita baca di sini di dalam Markus 2 ayat 4 sampai 5. Markus 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jemaat, ini satu contoh ya. Ada empat orang. Dia lihat temannya itu lumpuh. Dia itu terbeban, kasihan. Ini orang lumpuh tidak ada masa depan. Mau cari kerja tidak bisa, ya. Jalan juga sulit, mau ibadah ya sulit. Lalu mereka dengan 4 orang ini sehati. Saya itu kagum loh. Saudara, teman tidak usah banyak-banyak. Enggak usah teman ombyoan. Aku punya teman banyak, enggak usah. Bangga teman banyak, tidak. Ya. Teman itu dikatakan tadi kalau ayat 1 tadi, teman itu satu, tapi kalau sehati itu sudah baik. Ini dia punya teman 4. Bisa perhatikan orang lumpuh ini. Mereka sehati membawa orang lumpuh itu kepada Tuhan. Teman kita tuh butuh Tuhan. Teman kita tuh butuh kesembuhan. Dari mereka bawa, usahakan sampai orang banyak mereka bawa, turunkan ya sampai di depannya Tuhan. Jemaat, lalu Tuhan melihat imannya siapa? Saya tanya jemaat, yang dilihat siapa? Iman siapa? Keempat orang ini. Lalu Tuhan melihat iman mereka. Bukan melihat iman yang sakit, yang lumpuh, enggak. Iman mereka, iman teman-temannya. Yang punya kasih, yang punya kepedulian. Yang mau membawa orang lain datang kepada Tuhan. Lalu temannya itu jadi sembuh. Enggak lumpuh, sembuh. Apa saudara enggak senang? Kalau teman saudara itu asalnya itu lumpuh, lalu bisa sembuh. Wah, senang ya saudara ya. Haleluya. Ini satu contoh lah punya teman. Kalau kita punya teman yang sehati, yang kompak, yang peduli, itu di situ. Ya, untungnya. Ayat 10 dikatakan, ayat 10 tolong. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ini loh kalau kita punya teman, seperti tadi orang 4. Karena mereka melihat temannya yang lumpuh, mereka terbeban dan membawa kepada Yesus. Tapi firman Tuhan katakan, wahai kalau ada orang yang tidak ada orang yang menolongnya. Mereka jatuh tidak ada yang menolongnya. Di Alkitab dikatakan ada seorang di Bethesda, 38 tahun. Lumpuh saudara, 38 tahun. Waduh saudara, begitu lamanya. Karena apa? Dia tidak punya penolong, tidak punya keluarga, tidak punya saudara, tidak punya teman. Saya ingat teman saya sekarang di rumah sakit, lagi dioperasi. Ini teman saya ini hebat, sekarang umurnya 80 tahun. Sudah dioperasi kira-kira 5 kali ya. Dioperasi ususnya, dioperasi pinggangnya. Sekarang terakhir ini dioperasi, bokongnya saudara, diganti mangkok ya. Dia bilang, saya tanya, gimana? Iya kata dokter suruh ganti mangkoknya soto.
Saya bilang gini, jangan mangkok soto, mangkok itu aja loh. Tawa. Di sana kan banyak orang jualan. Oh iya, mangkok tawa. Sekarang masih di rumah sakit. Tapi dia itu orang yang kuat. Orang yang punya kemauan. Ya kemauan untuk sembuh. Saya sampai godek-godek saudara. Jemaat dikasih Tuhan. Dia punya teman-teman yang perhatian. Dia enggak punya anak. Karena dia enggak nikah. Ya, enggak punya anak saudara. Tapi dia punya keponakan yang mau menjaga. Jemaat, ini 38 tahun di kolam Bethesda. Tunggu. Kapan aku ini dijamah? Kapan aku ini sembuh? Untung Tuhan tahu. Dan Tuhan datang tanya dia. Dan dia mendapat kesembuhan dari Tuhan. Makanya firman Tuhan kata, wahai bagi orang yang, bagi orang yang jatuh dan tidak ada yang menolong. Ya, jadi kita tuh butuh penolong, butuh keluarga, butuh teman, ya, butuh saudara. Sebab itu jemaat kalau sama keluarga, sama teman, yaitu itu yang baik. Keluarga itu saling membantu, keluarga itu saling peduli. Pepatah Cina mengatakan Jiahowan Sising. Maksudnya itu kalau keluarga itu loh kompak, kalau keluarga itu rukun bersama, bersatu, maka usahamu itu akan berkembang. Usahamu itu pasti diberkati Tuhan. Pasti bertambah maju. Ya, jemaat, kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Maaf. Di ayat 10 yang tolong. Oh sudah tadi ya. Ayat 11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Juga orang tidur kalau berdua bisa mereka menjadi panas. Ini berbicara tentang suami istri. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas, ya. Ini saling membutuhkan, suami istri itu saling membutuhkan, menolong. Ini bicara tentang suami istri. Jemaat dikasih Tuhan ya. Kadang kalau kita ya, suami istri, seringkali kita itu enggak puas dengan pasangan kita, ya. Saya dulu juga enggak puas dengan Bapak Gembala. Kami ini sama-sama keras, saya keras, Bapak Gembala keras. Ya. Dan saya bilang, kamu itu loh, maksudnya begini, lah Bapak Gembala, kamu tuh wanita, harus tunduk. Ya. Saya bilang, iya tapi laki itu harus mengasihi istri, lo harus tunduk dulu. Jadi ribut saudara. Saya terus terang bilang, 3 kali saya hampir cerai sama Bapak Gembala, 3 kali. Tapi saya ingat anak-anak saya masih kecil-kecil. Anak saya masih kecil-kecil. Masa akan saya akan tinggalkan? Lalu bagaimana? Kalau mereka nanti sudah besar, nikah. Orang Cina ini orang Cina ya. Kebiasaannya orang Cina ya. Nikah, apalagi anak perempuan. Waktu dilamar, datang. Mana papamu? Tanya dulu. Ini ibu, mana papamu? Lalu anak saya bilang, papa mama saya cerai. Sudah, mereka enggak banyak bicara, langsung ditinggal saudara, batal pernikahan itu. Enggak mau. Karena takut nanti turunannya nanti juga begitu. Ya. Tapi saudaraku, saya terus saya pertahankan pernikahan, itu lebih penting untuk anak-anak saya. Jadi contoh bagi anak-anak saya. Ya, jemaat, di sini suami istri, coba kita lihat dalam Alkitab tentang Priskila dan Aquila. Ini suami istri sama-sama di dalam pelayanan. Ditulis di dalam Alkitab. Mereka pelayanan kemana-mana suami istri. Tapi jangan seperti pelayanan seperti siapa, Keng? Ananias dan Safira, ya.
mereka punya tanah dijual. Lalu uangnya itu sebagian dikasihkan ke Petrus ya. Waktu itu Petrus itu adalah Petrus itu langsung lupa. Petrus ada rasul ya, dibawa ke rasul-rasul. Petrus itu punya penuh roh. Loh ini uangmu? Iya. Bohong. Jangan bohong sama hamba Tuhan. Ya. Sebetulnya uang itu kalau nggak dikasihkan ya nggak ada apa-apanya. Ya. Kan para ini kan tidak minta dengan paksa. Dikasih berapapun enggak, tapi bilang ini kami jual tanah, ini hasilnya. Safira istri ditanya, ya juga. Akhirnya suami istrinya meninggal, saudara. Karena apa? Dihukum karena membohongi Roh Kudus. Ya, jadi suami istri harus sepakat. Ya. Sepakat kalau mau memberi untuk Tuhan sepakat. Kamu nyumbang berapa Pak? 500. Istri setuju ya wis. Ya. Nyumbang berapa Pak? 1 juta. Biasa orang laki kan lebih dia. Lebih ganggai. Maksudnya lebih ganggai itu lebih loman. Istri lagi ketok lho, ibu gembala lho nganggo anting-anting iku kepingin aku. Pakai anting-anting mutiara aku ya mau beli. Kasih berapa Pak? Katanya istrinya, kata suami, 1 juta. Gak usah 1 juta lah Pak. Kasih 300 saya cukup. Sing 200 tak pergi pasar atau beli anting-anting ya. Jemaat jangan sampai kita itu sampai seperti itu ya. Jangan sampai tidak bisa kompak ya, harus kompak. Kasih 1 juta ya 1 juta, kasih 500 ya 500 kan enggak ditentukan. Tapi jujur di hadapan Tuhan. Amin. Amin ibu-ibu, jujur biasa ibu-ibu itu gitu. Ini enggak usah bilang siapa, saya sendiri ya. Waktu ada Bapak Gembala. Kasih piro Pak? Ya katanya bocor kabeh, rumahnya, kamarnya bocor kabeh. Ya sudah aku sumbang 2 juta. Loh, tadi lah barusan dikasih sama Peter dikirimi 2 juta Pak. Iya itu per bulan ya sudah kasih. Loh ya 2 juta toh Pak. Lah habis 2 juta. Wong Tuhan baru dikasih 2 juta, dikasihkan cuma 2 juta. Ya, kasih 500 saya Mbak. Lalu, ya 500 sih kan aku yang pasar atom. Enggak ya, istri-istri ya, tidak seperti itu ya. Istri-istri harus jujur, amin. Ya, jujur. Jangan seperti Safira dan Ananias akhirnya mati ya, karena menipu Roh Kudus. Kita baca lagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita lihat di sini dalam 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, jangan sesat kata Tuhan. Ya. Kenapa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau saudara itu biasanya itu loman memberi kepada Tuhan, lalu sekarang kena pergaulan yang buruk, ya, itu akan merusakkan kebiasaan kita yang baik. Amnon itu adalah anaknya Raja Daud pertama. Seharusnya setelah Raja Daud ada, Amnon itu dia yang anak pertama, dia itu yang meneruskan. Bukan Absalom, bukan Salomo, tapi Amnon. Tapi sayang Amnon ini mempunyai teman yang namanya Yonadab, ya. Yonadab sebetulnya masih family, masih saudara sepupu, ya. Yonadab ini orangnya licik, pinter tapi licik. Dia bisa lihat orang. Dia lihat Amnon ini seperti orang lagi jatuh cinta. Saudara tahu kalau orang jatuh cinta ya apa? Melongo, ya. Ditanya ya apa? Rasanya tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur, orang jatuh cinta lah gitu ya. Begitu ya, King.
Saya lupa dulu Tiongkeng jatuh cinta itu gimana. Ya, lah itu seperti gitu. Dia lihat, dia tanya, ada apa anak raja? Engkau kok rasanya kayak sedih, kayak rasanya enggak bisa makan, kenapa? Ya aku jatuh cinta sama adikku, Tamar. Loh ya bilang sama papa, enggak boleh, aku enggak boleh, itu kan adikku, adik tiri ya, adik tiri. Nah, nanti enggak boleh, gini tak ajari lu. Pura-pura sakit, mari gitu adikmu suruh bikin kue. Suruh taruh masuk di kamarmu, lalu gini, lalu gini, lalu gini, lalu gini. Lalu Tamarnya diperkosa, saudara. Nah, ini apa itu tipu daya setan. Ini yang menjerumuskan Amnon. Setelah memperkosa Tamar, dia jadi benci sama Tamar. Tamarnya diusir. Saudara, itulah menjadi satu duri bagi Absalom. Ya, bagi Absalom. Absalom ingin memberi satu pelajaran, ya ini Koko kurang ajar. Kakak kurang ajar. Masa adiknya sendiri dirusak, diperkosa seperti ini. Dia terus, Absalom terus cari kesempatan bagaimana bisa membunuh Amnon. Saudara, kasihan Amnon. Mestinya dia anak pertama, dia jadi raja. Tetapi karena pergaulan yang jahat dengan Yonadab, dia nuruti nasihat Yonadab. Akhirnya dia mati muda, dibunuh sama Absalom. Jemaat, hati-hati dengan siapa kita ini bergaul. Ya, satu kali saya dengar anak saya temannya datang. Omong-omong. Lalu temannya itu keperucut ngomong dan saya dengar. Lah aku gregetan ya. Enak ya seperti Amnon gini, aku gemes. Orang tua cerewet. Anaknya tak metengnya, maaf. Anaknya tak hamili, pasti nanti dikasihkan anaknya ke saya. Saudara, jahat. Seperti itu jangan dibuat teman. Ya. Itu menjerumuskan teman. Amin. Saudara, pergaulan jahat merusak kebiasaan kita yang baik. Jangan kita bergaul dengan teman. Oh gak apa-apa, ngisep apa? Vape. Ngisep apa sekarang rokok itu yang vape. Gak apa-apa, enak. Rasanya anggur, rasanya apel, rasanya ini. Jemaat tahu itu sangat jahat. Rokok itu sangat jahat. Merusak tubuh kita, merusak masa depan kita. Amin jemaat. Saya gini tadi pagi, saya lihat buka di YouTube. Waduh, dikatakan ini loh, disita. Koruptor uangnya itu disita. Saudara, bal-balan duit. Wih, uang seperti itu makanya membuat koruptor itu ngiler, saudara. Uang segitu banyaknya, itu gak uang yang saya pikir bukan uang itu ya. Itu gak tahu itu apa kertas kah, koran kah, ya. Tapi nyatanya itu uang sungguh yang membuat orang tergiur untuk tidak apa itu korupsi. Ya. Bahkan kalau di Cina itu sangat di Cina itu sangat keras terhadap koruptor. Baru Cina itu merdeka tahun 49. Ini teman baiknya Mao Zedong. Tahu Mao Zedong siapa? Jemaat tahu Mao Zedong? Siapa Mao Zedong? Saudara, dan ada dua teman baiknya yang sama-sama berjuang. Nyatanya setelah Cina itu merdeka, dua temannya ini korupsi. Ketahuan, langsung dihukum tembak mati, saudara. Mao Zedong enggak peduli, dia bilang, kalau berani korupsi berarti dia bukan teman kita, tapi dia adalah musuh kita, musuhnya rakyat. Di Cina dia koruptor itu musuhnya rakyat. Ya, masih di Korea Utara tambah sedih lagi. Misalnya Andi korupsi, Andi itu temanku,
sudah didirect korupsi toh, hukum toh, digandeng sama dia, digandeng sama presiden. Pas lewat itu, presiden saya tahu, itu mana bisa buka gini, orang nyemplung, loh pikirku kok gak akan ditarik lisan presiden. Orang yang kecemplung itu, dan di bawah itu sudah nunggu buaya banyak. Jadi dimakan buaya, mati dimakan buaya, saudara. Memangnya kalau negara-negara komunis itu lebih tegas. Di sini enggak korupsi guya-guyu. Tambah difoto tambah seneng ya. Guya-guyu, gagal saya. Nah, yang perempuan dikorupsi gitu bisa manggil salon. Cek salon dhisik rambutnya di salon dulu. Coba saya lihat duit, saudara tahu tadi itu Tiongkeng yang ngirim saya. Bukan, duit itu saudara bal-balan. Duit itu bal-balan, triliun, bal-balan. Aku gini, aduh ngitung duit kapan ya, kayak gitu banyaknya. Makanya koruptor itu ngiler-ngiler karena lihat duit seperti banyaknya. Saya kirim ke Yudi, saya kirim ke Ferry. Seperti itu, jemaat. Hati-hati, kalau kita pergaulan kita jahat, maka kita akan berbuat jahat. Dan orang yang korupsi, yang berbuat jahat, tidak akan dilindungi Tuhan. Amin. Ya, jangan kita berbuat jahat. Kita adalah orang yang sudah ditebus Tuhan, dan kita adalah orang yang benar. Amin. Sedang jemaat kita bangkit berdiri. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Saya mohon saudara Yudi berdoa untuk firman dan perjamuan suci. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di surga, syukur terima kasih buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu mengajarkan kami semua jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh saling ya Tuhan, membantu, memperhatikan ya Tuhan, di antara saudara seiman kami. Biarlah Tuhan kami juga ya Tuhan sambil menjaga ya Tuhan di dalam pergaulan hidup kami. Kami ya Tuhan jangan sampai ya Tuhan
terjerumus di dalam pergaulan yang jahat, yang sesat, yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Biar kami boleh menjaga hati kami Tuhan, untuk hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau saling memperhatikan Tuhan, dengan setiap saudara seiman kami, teman-teman kami ya Tuhan, membantu satu dengan yang lainnya Tuhan, untuk saling mengasihi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu boleh termeterai di dalam hati kami, dan biar kami belajar untuk taat dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan menerima berkat persekutuan tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami Tuhan, jemaat-Mu, kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan, supaya kami layak Tuhan bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu. Engkau tinggal di dalam hati kami, dan kami boleh ya Tuhan, Engkau layakkan ya Tuhan bersekutu di dalam persekutuan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut ya Tuhan perjamuan suci ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, lah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari saya undang saudaraku bagi berdiri. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kasih Tuhan, mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat anggur ini tinggi-tinggi ya. Dan bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas tubuh dan darah-Mu yang Engkau telah sediakan bagi kami ya Bapa. Engkau suci kuduskan kami semuanya melalui perjamuan suci ini ya Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau terus lindungi dan sertai kami ya Bapa. Kiranya tubuh dan darah Yesus ini yang sakit disembuhkan. Haleluya. Yang dalam terjepit Tuhan dilepaskan semua ikatan-ikatannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami memujikan besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kita akan memberikan persembahan pekerjaan Tuhan yang kedua. Yesus adalah kekuatanku. Hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi dia orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan. Orang yang miskin Dia pun angkat. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan Roh-Mu, agar nyata bahwa kami anak Allah. Kita akan angkat tangan ya. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah Tuhan menikmati tubuh dan darah Yesus. Dan kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Kami juga sudah menikmati firman Allah. Supaya Tuhan kami bergaul dengan hati-hati di dalam hidup kami ini Bapa. Biar Allah Roh Kudus selalu menyertai kami, mengingatkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pulang dengan bawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu
sekian